Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Vesta Swatipala dengan NIM 20716500019. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia semester 2 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di kesempatan kali ini saya akan meringkas dari buku pengantar ilmu hukum karangan Dr. Suryaningsih. Mari kita mulai mengorek isi dari buku tersebut. Bab 1, istilah pengantar ilmu hukum. A. Pendahuluan. 1. Deskripsi. Pada pokok bahasan kali ini, istilah pengantar ilmu hukum akan diuraikan beberapa sub-sub pokok bahasa sebagai berikut. Istilah pengantar ilmu hukum, materi atau isi mata kuliah pengantar ilmu hukum, pemisahan mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan pengantar tata hukum Indonesia, dan hubungan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum Indonesia. B. Materi. Hukum ini sangat penting dipelajari dan diketahui, sebab seluruh yang ada di alam ini diatur oleh hukum. Pertama, sejarah pengantar ilmu hukum. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum. Ilmu hukum ini berasal dari bahasa Romawi, karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan tidak benar menurut hakikat kemanusiaan ilmu. Yang formal tentang hukum positif, sintesa ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum. Ilmu hukum ini adalah nama yang diberikan untuk mempelajari hukum, suatu penelitian dan bersifat abstrak, untuk dan teoritis, dan berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari ilmuwan. Awal mula timbulnya ilmu hukum berawal dari tradisi perbedaan barat. Di sini perbedaan barat bersumber kepada peradaban Yunani, di mana negara dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah tahun 1200 sebelum Masehi, yaitu bermula sejak Dorian yang datang dari utara menduduki pusat kekuasaan Mysia, atau sebuah daerah di sekitaran Asia Kecil. Penemuan hukum lahir dari proses pergulatan dua paham besar yang saling tarik-menarik antara kepentingan kepastian hukum menurut undang-undang dan keadilan sesuai denyut nadi kehidupan masyarakat. Di Indonesia, penemuan hukum memiliki kecenderungan pola seperti negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Namun dalam perkembangan sejarah penemuan hukum, posisi hakim bukan lagi heteronom dalam pengertian tidak menjelaskan peran secara mandiri. Sejarah ilmu hukum adalah sejarah ilmu yang mengungkapkan fakta-fakta hukum tentang masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. Hal di atas merupakan suatu proses, suatu kesatuan, dan satu kenyataan yang dihadapi. Yang terpenting bagi ahli sejarah, data dan bukti tersebut adalah harus tepat, cenderung mengikuti pentahaman yang sistematis, logika, jujur, kesetaraan pada diri sendiri, dan imajinasinya yang kuat. Secara etimologi, hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu al-kas, yang selanjutnya diambil ahli ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Pengantar ilmu hukum itu terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar artinya membawa ke tempat yang dituju, dalam bahasa Belandanya yang juga disebut inleiding, yang berarti perkenalkan. Dalam hal ini yang memperkenalkan ada ilmu hukum. PIH ini merupakan basis leervak atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan atau mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Istilah PIH pertama kali digunakan di Belanda pada tahun 1920, sedangkan untuk di Indonesia istilah inleiding telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia atau Jakarta. Terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengertian ini, yakni pengantar dan ilmu hukum. Pengantar berasal dari suku kata antara dan mendapatkan awalan pe yang berarti orang atau sesuatu yang mengantarkan
atau menyampaikan suatu hal dari orang atau sesuatu. Kata pengantar sepadan dengan inleiding dalam bahasa Belanda dan introduction atau bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ada ilmu hukum. Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang apa yang benar menurut harkat kemanusiaan, menurut Ulpian. 2. Ilmu hukum adalah ilmu yang formal mengenai hukum positif menurut Holland. 3. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu pendidikan yang bersifat abstrak, umum, dan teoritis yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum. Menurut Fitzgerald. 4. Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya menurut Cross. 5. Ilmu hukum yang sesungguhnya adalah bidang studi yang menelaah hukum yang berlaku sebagai suatu besaran menurut Paulus Solten. 6. Ilmu hukum adalah ilmu yang menghimpun, menerapkan, menginterpretasikan, dan mensistematisasikan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu, yakni sistem aturan konseptual hukum dan putusan hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh pengembang kewenangan hukum dalam masyarakat atau negara yang bersangkutan, menurut B. Arif Siddhartha. Hukum sendiri adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Istilah pengantar ilmu hukum yang biasa disingkat PIH pertama kali lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 1946. Istilah pengantar ilmu hukum atau PIH merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap yang telah dipergunakan di Indonesia sejak 1942 pada saat di Jakarta didirikan Rechtshogeschool. Istilah pengantar ilmu hukum pada dasarnya mengandung beberapa gambaran, antara lain 1. Memberi suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum. 2. Memberikan suatu pandangan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain. Dan yang ketiga, menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar, asas, dan penggolongan cabang-cabang hukum. 2. Tujuan dan kegunaan dari pengantar ilmu hukum. Adapun kegunaannya adalah membantu memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Jenis-jenis hukum tersebut antara lain 1. Hukum pidana atau hukum publik, mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bila mana masyarakat itu benar-benar memerlukan. 2. Hukum perdata atau hukum privat, keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergulatan kemasyarakatan. 3. Kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Di sini kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Kedudukan ilmu hukum dengan ilmu yang lainnya membicarakan kedudukan ilmu hukum terhadap ilmu yang lainnya. Para sarjana hukum sendiri memperdebatkan kedudukan ilmu hukum ini. Menurut B. Arif Siddhartha, ilmu menyandang dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Sedangkan sebagai proses, ilmu menunjukkan pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan di bidang tertentu secara sistematis. Ilmu juga selalu dimulai dari sesuatu yang konkret atau sesuatu yang dapat diamati dan bersifat individual atau khusus. Selanjutnya, dengan kemampuan berpikir yang dapat melampaui batas waktu, ruang, dan statistika, ilmu dapat sampai pada sesuatu yang abstrak dan bersifat umum. Oleh karena itu, demi keobjektivitasan ilmu,
orang harus bekerja dengan cara-cara ilmiah. Berdasarkan hal itu, maka salah satu karakteristik sifat keilmuan adalah bersifat empiris dan rasional. Mengenai syarat-syarat bawah, suatu dapat dikatakan ilmu apabila 1. Ilmu harus mempunyai objek kajian. 2. Ilmu harus mempunyai metode. 3. Ilmu harus sistematis. 4. Ilmu harus bersifat universal dan berlaku umum. 4. Metode-metode pendekatan yang digunakan untuk mempelajari hukum. 1. Metode idealis. Bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. 2. Metode normatif analisis. Di sini, metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Bersifat abstrak artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum diwujudkan. Perwujudan ini dapat berupa perbuatan-perbuatan atau tulisan. 3. Metode sosiologis. Metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. 4. Metode historis. Metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya. 5. Metode sistematis. Metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem. 6. Metode komparatif. Adalah metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara. Menurut Atsman Ali, metode-metode untuk memahami makna hukum antara lain dengan menggunakan istilah the of science atau ilmu hukum dan natural law, hukum alam, the law of materiality, hukum moral, dan pengetahuan istilah lain. Bab 2. Ilmu hukum sebagai ilmu tentang kenyataan. A. Pendahuluan. 1. Deskripsi. Pada pokok bahasan ilmu hukum sebagai ilmu tentang kenyataan akan dibahas mengenai A. Pengertian ajaran hukum umum dan tujuan ajaran hukum umum. B. Pengertian sosiologi hukum dan pentingnya dan mengetahui sosiologi hukum. 1. Pengertian sosial hukum. 2. Karakteristik studi hukum secara sosiologis. 3. Pentingnya dan mengetahui sosiologi hukum. C. Pengertian antropologi hukum. D. Pengertian perbandingan hukum dan penggarapan studi perbandingan hukum. E. Pengertian sejarah hukum. F. Pengertian dan jenis politik hukum. 1. Pengertian politik hukum. 2. Jenis politik hukum. 3. Pengertian politik perundang-undangan. 4. Pengertian teknik perundang-undangan. G. Pengertian psikologi hukum. H. Pengertian filsafat hukum. I. Pengertian ilmu hukum positif. B. Materi. Ilmu pengertian hukum adalah ilmu yang memuat pengertian-pengertian pokok yang dalam hukum. Karena ilmu hukum seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, banyak istilah-istilah yang perlu dijelaskan arti maksud dalam istilah tersebut, sehingga kita terutama pemula yang ingin mengenal dan mempelajari ilmu hukum dapat mengerti arti maksud istilah-istilah hukum tersebut dengan jelas. Pengertian-pengertian hukum itu ada yang diangkat dari pengertian sehari-hari dan ada pula yang diciptakan secara khusus sebagai suatu pengertian taktik. Jual beli, ganti rugi, dan semacam itu merupakan pengertian-pengertian hukum yang diangkat dari pengertian sehari-hari. Seperti hukum masyarakat hukum, hubungan hukum, dan yang semacamnya, makna yang diberikan kepadanya hanyalah yang diberikan oleh hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam peraturan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Suatu aturan tersebut kadang-kadang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, ada kalanya disebabkan oleh kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan masyarakat lainnya mengikutinya. Karena mereka yakin bahwa yang dilakukan tersebut memang seharusnya demikian, yang dikenal dengan sebutan masyarakat adat. Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Sebagai contoh,
suku bangsa di Indonesia akan tampak suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan akan selalu berusaha agar dalam pergaulan bermasyarakat tersebut menciptakan suasana tertib, damai, dan aman dengan cara dan kebiasaan yang berbeda-beda. Menurut Prof. C. van Vollenhoven dalam bukunya tentang hukum adat Indonesia menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia adanya ciri-ciri khas tertentu baik watak maupun wilayah hukum dari masyarakat adat tersebut di atas. Misalnya, Van Vollenhoven membagi 19 wilayah hukum yang masing-masing mempunyai ciri-ciri khas. Misalnya, daerah Minangkabau yang mempunyai sistem kekeluargaan matriarkal, Tapanuli yang mempunyai sistem kekeluargaan parental, Aceh dan Sulawesi Selatan di mana hukum Islam banyak telah meresap dalam hukum adat dan lain-lainnya. Demikian gambaran ringkasan tentang masyarakat hukum Indonesia. Tentunya masih banyak contoh-contoh masyarakat hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 1. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Menurut Breitmeyer, 1. Sociology of the law adalah menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis, yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. 2. Sociology in the law adalah untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan ilmu sosial pada alat-alat hukumnya. 3. Gejala sosial lainnya adalah sosiologi bukan hanya untuk mempersoalkan penelitian secara normatif atau dasolen saja, tetapi juga mempersoalkan analisis normatif di dalam rangka aktivitas hukum agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Sejarah lahirnya sosiologi hukum sebagai mata kuliah. Sebelum tahun 1976 di Unpad lahir suatu mahsad yang digagas oleh Mokhtar Kusumaatmadja yang waktu itu sebagai Menteri Kehakiman dan Guru Besar Unpad diminta menyusun konsep hukum yang mendukung pembangunan oleh Bappenas. Maka dari itu kemudian lahirlah konsep pendidikan hukum. Konsep pembinaan hukum menurut Mokhtar Kusumaatmadja diantaranya yaitu 1. Hukum tidak meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan kaidah itu dalam kenyataan. 2. Hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan perlakuan hukumnya. A. Sosiologi hukum sebagai ilmu. Pada lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 disiplin ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi yang berorientasi sebagai hukum. Yang pertama, filsafat hukum. Konsep yang dilahirkan oleh aliran positivisme atau Hans Kelsen, yaitu Stufenbeeld de Recht, atau hukum bersifat hierarki, artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya, di mana urutannya itu Grundron, konstitusi, undang-undang dan kebiasaan, dan putusan denda pengadilan. Dalam filsafat hukum terdapat beberapa aliran yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosial hukum, di antaranya yaitu A. Mazhab sejarah, tokohnya Carl von Savigny, yaitu hukum itu tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat. B. Mazhab utility, yaitu tokohnya Jeremy Bentham. Hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia. C. Aliran sosiologi jurisprudence, tokohnya adalah Eugen Eckhart, yaitu hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law. D. Aliran pragmatika legal
Reslim, tokohnya yaitu Roscoe Powell. 2. Ilmu hukum. Yang mendukung ilmu sosial hukum adalah ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial. 3. Sosiologi yang berorientasi di bidang hukum menurut Emil Durkheim mengungkapkan bahwa dalam masyarakat selalu ada solidaritas sosial yang meliputi A. Solidaritas sosial mekanis, yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana di mana kaidah hukumnya bersifat represif. B. Solidaritas sosial organis, yaitu terdapat dalam masyarakat modern di mana kaidah hukumnya bersifat restitutif yang diasosiasikan dalam hukum perdata. C. Konsep sosiologi hukum. 1. Hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol atau pengadilan sosial. Hukum sebagai sosial kontrol adalah kepastian hukum dalam arti undang-undang yang dilakukan benar-benar dilaksanakan oleh penguasa penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol dengan terjadinya perubahan-perubahan pada faktor tersebut di atas. Hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepancingan-kepancingan yang mungkin timbul tidak menggunakan keterlibatan serta produktivitas masyarakat. Pengadilan sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan hukum. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya. 2. Hukum berfungsi sebagai sarana sosial engineering. Hukum dapat bersifat sosial engineering merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservasi. Fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. 3. Wibawa hukum. Melemahnya wibawa hukum menurut Onoto Hamijojo diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial, bukan hukum. Norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum. Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya. Pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum negara. Ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum, dalam arti sebagai berikut. Pertama, hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum. Melamanya volume sistem dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari modernisasi. 2. Norma-norma hukum tidak atau belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum. Hukum yang dibentuk terlalu progresif sehingga dirasakan sebagai norma-norma asing bagi rakyatnya. Ketiga, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya. 4. Pejabat-pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum negara, lalu mengkorupsikan merusak hukum negara itu. Yang terakhir, pemerintahan pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk maksud tertentu. Dapat terjadi bahwa perintah yang seharusnya mendukung hukum sebagai kewajiban malah mengkhianati hukum yang sudah berlaku. 4. Ciri-ciri sistem hukum modern. Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. Hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya. Ciri-ciri hukum modern yaitu A. Terdiri dari peraturan yang isi dan pelaksanaannya seragam. B. Sistem hukum yang transaksional di mana hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak memandang usia, kelas, agama, dan jenis kelamin. C. Bersifat universal dan dilaksanakan secara umum. D. Adanya hierarkis yang tegas. E. Melaksanakan hukum sesuai dengan prosedur. F. Rasional. G. Dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman. H. Spesialisasis dan diadakan penghubung di antara bagian-bagian. I. Hukum mudah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. J. Penegak hukum dan lembaga pelaksanaan hukum adalah lembaga kenegaraan. Artinya, negara memonopoli kekuasaan.
K. Perbedaan yang tegas di antara tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ciri manusia modern yaitu A. Rasional, B. Jujur, C. Tepat waktu, D. Efisien, E. Orientisasi ke masa depan, F. Tidak status simbol atau geng. 5. Efektivitas hukum dan peranan sanksi. Merupakan naskah yang bersifat sorotan sosial hukum terhadap peranan sanksi dalam proses efektivitas hukum. Menurut Suryono, efektivitas dari hukum diantaranya A. Hukum itu harus baik. 1. Secara sosiologis, 2. Secara yuridis, dan 3. Secara filosofis. B. Penegak hukumnya harus baik, dalam arti betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai digariskan oleh hukum yang berlaku. C. Fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya. D. Kesadaran hukum masyarakat. Syarat kesadaran hukum masyarakat: pertama, tahu hukum, rasa hormat terhadap hukum, paham akan isinya, dan taat tanpa dipaksa. E. Budaya hukum masyarakat. Perlu ada syarat dan tersirat, yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bila mana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku. Cara mengatasinya yaitu pertama, eksekutif harus banyak membentuk hukum dan selalu mengupdate. 2. Para penegak hukumnya harus betul-betul menjalankan tugas kewajiban sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dan tidak boleh pandang bulu. 3. Lembaga MPR sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 1945 melakukan pengawalan terhadap kerja lembaga-lembaga negara. Yang keenam, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Pengertian kesadaran adalah berdasarkan dari kata sadar, yaitu dari hati nurani, sedangkan patuh adalah takut sanksi yang negatif. Pertama, pengetahuan hukum. 2. Pemahaman hukum. 3. Sikap hukum. Dan 4. Pola perilaku hukum. Yang kedua, kepatuhan. Ada sanksi positif dan negatif. Ketaatan merupakan variabel tergantung. Ketaatan hukum merupakan didasarkan kepada kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial, faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Yang ketiga, compliance, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan ulasan untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. D. Faktor penghambat perkembangan sosial hukum. A. Tidak samanya bahasa kerangka pemikiran yang digunakan antara ahli sosial dan ahli hukum. C. B. Sulitnya bagi para sosiologi hukum untuk menempatkan dirinya di alam yang normatif. C. Pada umumnya para sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis. D. Kadangkala seorang sosiologi merasakan adanya kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang dimiliki banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli. 2. Antropologi hukum. Etnologi adalah ilmu bangsa-bangsa yang mempelajari unsur-unsur atau masalah-masalah kebudayaan suku bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komprehensif, dengan tujuan mendapatkan pengertian tentang sejarah dan proses evolusi serta persebaran kebudayaan umat manusia di muka bumi. Antropologi sosial sejak mulanya berkembang di Inggris, yang cenderung bersifat sinkronis atau generalizing aktual. Terdapat dasar-dasar kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, antropologi budaya bersifat diakronis, yang biasa dianut oleh para ahli etnologi. Dengan demikian, etnologi yang kita maksudkan di sini adalah etnologi dalam pengertian yang lama sebagai ilmu bangsa-bangsa berkaitan dengan hukum atau etnologi hukum, dan lukisan tentang etnologi hukum yang disebut etnografi hukum yang sifatnya diakronis. Di Indonesia dan Belanda sesungguhnya bahan-bahan etnologi hukum yang sekarang disebut antropologi hukum itu sudah banyak mengisi perpustakaan. Sejak pertengahan abad 18 sudah banyak dokumentasi kepustakaan tentang antropologi hukum yang tentunya belum ilmiah, yang ditulis oleh para musafir penggelana dengan pegawai kompani Belanda Inggris.
para penyebar Injil, para pegawai pemerintahan, dan lainnya. Pada tahun 1885, Wilken, kelahiran 1847 dan meninggal 1891, anak orang penyebar Injil dari Manado, menggantikan kedudukan Profesor Venn sebagai guru besar etnografi di Universitas Leiden. Wilken banyak menulis dan menerbitkan karya ilmiah tentang hukum rakyat Indonesia dengan metode perbandingan etnologi. Dengan demikian, di Indonesia etnologi hukum atau yang disebut juga antropologi hukum itu merupakan sumber bahan bagi ilmu pengetahuan hukum adat sebagai ilmu yang mempelajari hukum rakyat atau hukum di luar hukum perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa pemerintahan Belanda. 3. Psikologi hukum. Pengenalan psikologi pertama kali sebagai ilmu pengetahuan yang otonom dan berdiri sendiri terjadi pada akhir abad ke-19 yang pada waktu itu masih menjadi cabang ilmu pengetahuan filsafat, dan psikologi juga sering menjadi sudut kajian sosiologi. Kata psikologi sering disebut juga disebut ilmu jiwa, berasal dari bahasa Yunani psyche artinya jiwa dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejiwaan atau ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau sebab tingkah laku manusia yang dilatar belakangi oleh kondisi jiwa seseorang, atau secara singkat dapat diartikan sebagai studi mengenai proses perilaku dalam proses mental. Perubahan definisi mengenai psikologi sebagai berikut. 1. William Ward. Psikologi bertugas menyelidiki apa yang kita sebut pengalaman dalam sensasi dan perasaan kita sendiri, pikiran serta kehendak kita yang bertolak belakang dengan setiap objek pengalaman luar yang melahirkan pokok permasalahan ilmu alam. 2. William James. Psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental, termasuk fenomena dan kondisi-kondisinya. 3. James Engel. Psikologi adalah semua kesadaran di mana saja, normal atau abnormal, manusia atau binatang yang dicoba untuk dijalankan pokok permasalahannya. B. John B. Watson. Psikologi merupakan bagian dari ilmu alam yang menekankan perilaku manusia, perbuatan dan ucapannya, baik yang dipelajari maupun yang tidak, sebagai pokok masalah. Memahami, mengurangi, dan memaparkan manusia sebagai individu dan sosial, serta berbagai macam tingkah laku dan kepribadian manusia, juga seluruh aspek-aspeknya. Psyche atau jiwa adalah kekuatan hidup atau sebabnya hidup atau anima. 4. Sejarah hukum. Sejarah hukum adalah studi tentang bagaimana hukum berkembang dan mengapa hal itu berubah. Sejarah hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Ahli sejarah pada abad ke-20 telah melihat sejarah hukum dengan cara yang lebih kontekstualisasi, lebih sesuai dengan pemikiran sejarawan sosial. Mereka telah melihat institusi hukum sebagai sistem peraturan, pemain dan simbol yang kompleks, dan telah melihat elemen-elemen ini berinteraksi dengan masyarakat yang mengubah, menyesuaikan, menolak, atau mempromosikan aspek-aspek tertentu dari masyarakat sipil. Sejarah hukum merupakan bagian dari sejarah umum sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Seyogyanya, sejarah menyajikan dalam bentuk sinopsi suatu keterpaduan seluruh aspek kemasyarakatan dari abad ke abad, yakni sejak untuk pertama kali tersedia informasi sampai hari ini. Tetapi tidak terhingganya ruang lingkup misi yang akan dijelajahi ini mengakibatkan bahwa untuk alasan-alasan praktis, maka biasanya penugasan tersebut dibelah menjadi daerah bagian tempat tolak punggung sebagai berikut. A. Menurut tolak ukur kronologis, misalnya sejarah purbakala, abad pertengahan, dan sebagainya. B. Menurut tolak ukur ilmu bumi, seperti sejarah Belgia, Amerika Serikat, dan lain-lainnya. C. Atas dasar tematik, yakni sejarah ekonomi, literatur, kesenian, dan hukum, serta lain. B. Sejarah perbandingan hukum. Sudah sejak Plato dari 430 sampai 470 sebelum Masehi dilakukan kegiatan memperbandingkan hukum. Dalam Collatio, suatu karya yang penulisannya tidak dikenali, diperbandingkan antara undang-undang Moses dengan ketentuan-ketentuan yang mirip dari hukum Romawi.
Studi perbandingan antara organisasi negara dari Inggris dengan Perancis dilakukan oleh Fortescue kira-kira pada tahun 1930. Montesquieu dalam Liber de Louis memperbandingkan organisasi negara dari Inggris dan Perancis. Sedangkan Libre menulis suatu uraian tentang semua sistem hukum seluruh dunia, yang yakin dengan cara itu dapat menentukan dari dasar semua hukum. Pada tahun 1900 di Paris diadakan Kongres Dunia pertama yang memikirkan tentang metode dan tujuan perbandingan hukum. Diputuskan bahwa perbandingan hukum harus dipusatkan pada hukum yang nyata-nyatanya berlaku dan tidak semata-mata pada bunyi undang-undang saja. Diharapkan dengan perbandingan hukum kita menuju pada unifikasi hukum atau suatu dorit mondial atau hukum dunia. Tetapi dengan terjadinya perang dunia, maka impian akan unifikasi hukum itu menjadi kabur. Sebaliknya menunjukkan kelemahan. C. Metode perbandingan hukum menurut Rudolf de Schlesinger. A. Comparative law merupakan metode penyelidikan tentang tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. B. Comparative law bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukanlah suatu cabang hukum. Is not a body of rules and principles. C. Comparative law adalah teknik atau suatu cara merangkap unsur hukum yang aktual dalam suatu masalah hukum. D. Tujuan dan kebutuhan perbandingan hukum. Menurut Riddle, tujuan perbandingan hukum adalah A. Usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. B. Usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. E. Perdebatan hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara, yang termasuk dalam hukum publik antara lain 1. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum antara lembaga negara, wilayah dan warga negara. 2. Hukum pidana. Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum serta perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya, yang termasuk hukum individu antara lain 1. Hukum perdata. Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. 2. Hukum dagang. Peraturan yang mengatur hukum yang terkait dengan perdagangan. Bab 3. Pengertian dan tujuan hukum. A. Pendahuluan 1 deskripsi. Pokok bahasan pengertian dan tujuan hukum meliputi sub pokok bahasa sebagai berikut. Pengertian hukum, tujuan hukum, mengapa orang menaati hukum, dan fungsi hukum. B. Materi. 1. Pengertian hukum. Pertanyaan tentang hukum telah berfungsi ribuan tahun dan dapat diibaratkan merupakan warisan yang paling berharga dari peradaban barat. Berikut beberapa definisi hukum yang dikelompokkan berdasarkan sudut pandang tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh Hugo Sinsheimer. Menurut John Austin, hukum positif adalah suatu perintah langsung dari seorang raja atau badan perdaulatan dalam kedudukan sebagai yang superior secara politis. Pengertian hukum menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia, yang berarti bahwa hukum terdiri atas norma-norma yang kemudian dari normalnya terbentuk suatu sistem. Menurut Ben Ron Morgan and Karen Young, hukum adalah peraturan-peraturan yang berwenang yang didukung oleh kekuatan memaksa yang dilaksanakan oleh negara yang dibentuk secara sah. 2. Tujuan hukum. Adapun tujuan pokok hukum antara lain 1. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. 2. Menciptakan keseimbangan dan ketertiban. 3. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan keputusan manusia akan terlindungi. Bab 3. Fungsi hukum. B. Materi. Hukum berfungsi mengatur masyarakat mengembangkan suatu sikap tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, yaitu sikap otoratif, berkuasa, dan memerintah. Fungsi juga memiliki fungsi dalam pembangunan, yakni 1.
hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan. 2. Hukum sebagai sarana pembangunan. 3. Hukum sebagai sarana penegakan keadilan. 4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Soleiman B. Tonako, seorang pakar hukum, mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari 3 jenis, yaitu 1. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku. 2. Pengawasan atau pengadilan sosial. 3. Penyelesaian sengketa. 4. Rekayasa sosial. Pada dasarnya, hukum mempunyai 3 fungsi yang harus diperankan dalam suatu masyarakat. Dalam hubungan ini juga oleh Surjono Sukanto mengemukakan fungsi hukum yang terdiri dari A. Untuk memberikan pedoman kepada masyarakat, B. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengadilan sosial. Bab 5. Asas-asas hukum dan pembandingan hukum. B. Materi 1. Asas-asas hukum. Pengertian asas hukum menurut para ahli sangatlah beragam, bahkan bagi sebagai masyarakat awam. Penggunaan bahasa oleh para ahli hukum biasanya akan dirasakan sangat berat sehingga sulit dipahami. Berikut adalah pengertian asas hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bellevoet, 1. Atau norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang dimana oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. 2. Menurut P. Sultan, kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum. 3. Menurut Delinggi, suatu dalil umum yang dinyatakan dalam suatu istilah umum tanpa menyiarkan cara-cara khusus atau mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan. Fungsi asas hukum terbagi atas 2 fungsi, yaitu fungsi asas hukum dalam hukum dan fungsi asas hukum dalam ilmu hukum. 3. Macam-macam asas hukum di Indonesia. 1. Asas hukum umum. 2. Asas hukum khusus. 2. Pembandingan hukum. A. Kondisi hukum. Kodifikasi adalah pembentukan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut bentuknya, hukum itu dapat dibedakan antara 1. Hukum tertulis. 2. Hukum tidak tertulis. 1. Pembagian hukum menurut asas pembagian. 2. Hukum sipil dan hukum publik. 3. Perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana. 4. Perbedaan acara perdata dengan acara pidana. 5. Golongan hukum perdata lainnya. 6. Hukum yang dikodifikasikan dan hukum yang tidak dikodifikasikan. Bab 6. Sistem hukum. B. Materi 1. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah semua aturan hukum yang telah disusun secara sistem dan terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang suatu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. 2. Macam-macam sistem hukum. A. Sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum yang juga dikenal dengan nama Civil Law berasal dari Romawi yang kemudian berkembang di Prancis. Sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditasvirkan lebih lanjut oleh hakim dan penerapan. Ada penggolakan hukum yang dibagi atas A. Hukum publik, B. Hukum privat, B. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai bagian pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum, melainkan peranan sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. C. Sistem hukum adat. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sistem hukum adat di Indonesia dibagi dalam 3 kelompok, yaitu A. Hukum adat mengenai tata negara, B. Hukum adat mengenai warga, dan C. Hukum adat mengenai daerah. D. Sistem hukum Islam.
Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang di negara-negara lain seperti negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individu maupun secara kelompok. Berdasarkan sumber hukumnya, 1. Quran, yaitu kitab suci kaum muslim yang diwahyu dari Allah, kitab Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. 2. Sunnah Nabi atau hadis, yaitu cara hidup para Nabi Muhammad SAW atau cerita tentang Nabi Muhammad. 3. Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam cerita hidup. Bab 7. Sumber-sumber hukum. B. Materi. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang apabila aturan-aturan itu dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggaran. Ada pula sumber hukum menurut Sudikno, yaitu 1. Sebagai asas hukum, sebagai suatu permulaan hukum. 2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku. 3. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. 4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. 5. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum ada 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. 1. Undang-undang. Undang-undang dibedakan menjadi 2, yaitu undang-undang formal dan undang-undang formil. 2. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain, sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tersebut. Ada 2 macam jurisprudensi, yaitu 1. Jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. 3. Doktrin. Doktrin adalah pendapat para sarjana untuk yang menjadi acuan para hakim dalam mengambil keputusan. Doktrin itu terbagi atas 2, yaitu doktrin yang sudah menjadi hukum formal dan doktrin yang belum menjadi hukum formal. 4. Traktat. Traktat adalah perjanjian antara negara dengan negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Traktat ada 3 macam, yaitu traktat bilateral, 2. Traktat multilateral, dan 3. Traktat kolektif. 5. Ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat. Syarat-syarat tertentu dari kebiasaan yaitu 1. Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang kali. 2. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan. 3. Bila kebiasaan menjadi tradisi tertentu yang turun-menurun dan akhirnya menjadi adat. 4. Contoh kebiasaan adalah bagian sawah garapan suatu daerah dengan daerah lainnya. 4. Penggolongan hukum. Tujuan dari penggolongan hukum ini adalah A. Dari segi nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. B. Dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. 7. Subjek hukum. Ada 2 pengertian, yaitu pertama, naturalistic person yang disebut manusia pribadi. 2. Res person adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam A. Public res person yang bersifat ada unsur kepentingan umum seperti negara, daerah, TK1, TK2, desa, dan B. Private res person atau badan hukum privat yang mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individu. Bab 8. Hukum sebagai kaidah. B. Materi. Kaidah hukum ditunjukkan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu di pelaku pelanggaran yang nyata-nyatanya berbuat, bukan untuk menyempurnakan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat, agar masyarakat tertib, agar jangan sampai terjadi korban kejahatan, dan agar tidak terjadi kejahatan. Kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya. Kaidah hukum dapat dibedakan dari kaidah kepercayaan, kaidah kesusilaan, dan sopan santun, tetapi tidak dapat dipisahkan, sebab meskipun ada perbedaannya, ada pula titik temunya. Hukum itu sebagian besar merupakan peraturan kesusilaan yang oleh penguasa diberi sanksi hukum. Perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP hampir seluruhnya merupakan perbuatan-perbuatan yang berasal dari kaidah kesusilaan dan kepercayaan. Ada kalanya kaidah sopan santun diberantas oleh kaidah hukum, tetapi ada kalanya diakui. Kaidah sopan santun dapat menjadi kaidah hukum karena masyarakat menganggapnya atau mengakuinya sebagai peraturan tentang perilaku manusia yang seyogyanya dilakukan. Bab 9. Hukum dan hak.
B. Materi. 1. Hubungan hukum dan hak. Telah kita ketahui bersama bahwa dalam hukum tercermin adanya hak dan dengan kewajiban yang diberikan hukum. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa hak dan kewajiban itu ada karena adanya hukum. Sehingga tidak ada hak yang tidak tanpa hukum, dan hak akan menjadi timbul dengan adanya keterkaitan dengan kewajiban dan begitu sebaliknya. Dalam setiap hak terdapat 4 unsur. 1. Subjek hukum. 2. Objek hukum. 3. Hubungan hukum dan mengikat hak lain dengan kewajiban. 4. Perlindungan hukum. 2. Hukum objektif dan hukum subjektif. 1. Hukum objektif. Hukum objektif adalah pada peraturan hukum yang ditujukan terhadap setiap orang yang berkepentingan dan yang memberikan hak jaminan perlindungan. Hukum objektif dapat digolongkan antara lain A. Berdasarkan sumbernya, B. Berdasarkan isinya, C. Berdasarkan kekuatan berlakunya, D. Berdasarkan daerah kekuasaannya, E. Berdasarkan pemeliharaannya. Sedangkan hukum objektif berdasarkan sumbernya dapat ditafsirkan antara lain A. Sumber hukum dalam pengetahuan historis, B. Sumber hukum dalam peraturan filosofis, C. Sumber hukum dalam pengertian sosiologis. Berdasarkan isi hukum antara lain A. Hukum publik dan hukum privat. Berdasarkan hukum berlakunya hukum atau sanksi antara lain A. Hukum paksa, B. Hukum tambahan. Sedangkan berdasarkan daerah kekuasaannya yaitu A. Hukum nasional, B. Hukum internasional, C. Hukum asing. Dan terakhir berdasarkan pemeliharaannya yaitu A. Hukum material, B. Hukum formil. 3. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dalam bahasa Belanda dipergunakan dengan istilah subjective rights atau hak dan objektif rights untuk hukum. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah, tetapi merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di suatu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lain. Menurut Saud P. Panjaitan, hak adalah peranan yang boleh tidak melaksanakan atau bersifat fakultatif, sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan. 4. Penyalahgunaan hak. Berikut ini ada contoh dari perbuatan melawan hak yang oleh pengadilan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagai berikut. 1. Kasus Coleman. Kasus ini merupakan kasus klasik dari contoh dari perbuatan melawan hak yang sangat populer yang dikaitkan dengan kasus cerobong asap. Dalam kasus ini, seorang memasang cerobong asap di rumahnya sendiri. Cerobong asap tersebut ternyata hanya dimasukkan untuk menghalang-halangi pemandangan dari pihak tetangganya, sehingga suatu saat merugikan tetangga tersebut. 2. Kasus Moker Haide. Kasus perbuatan melawan hak lainnya yaitu ada 2 orang yang bertetangga tetapi satu sama lain tidak begitu akur. Pada suatu ketika, pihak tetangga yang satu membuat suatu tiang di halamannya dengan memberikan potong-potongan kain dengan masuk untuk merusak pemandangan pihak tetangga lainnya. Kemudian pihak tetangganya yang merasa dirugikan itu tidak mau tinggal diam. Lalu ia membuat di perkarangan sebuah menara air. Tetapi menara air tersebut tidak pernah disambungkan sama sekali dengan perusahaan air minum di kota tersebut. Bab 10. Subjek hukum dan objek. B. Materi. 1. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Subjek hukum manusia atau orang. Subjek hukum manusia atau orang adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. 2. Subjek hukum badan usaha. Subjek hukum badan usaha adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan usaha mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu 1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. 2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. 2. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis objek hukum berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, sedangkan benda tidak terlihat adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat, dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. 3. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang.
Macam-macam pelunasan hutang dalam pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Yang pertama, jaminan umum. Yang kedua, jaminan khusus. Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotek, dan lain-lain. Satu gadai. Dalam pasal 1150 KUH Perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atau suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atau menamanya untuk menjamin suatu hutang. Hipotek. Hipotek berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan atau perhutangan. Bab 11 peristiwa hukum. B. Materi 1. Pengertian peristiwa hukum. Pengertian peristiwa dalam bahasa Indonesia, peristiwa diartikan suatu kejadian. Dari secara bahasa, peristiwa hukum dapat diartikan kejadian menimbulkan suatu adanya hukum, dapat berlaku, atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Contoh kejadian yang dapat dikategorikan peristiwa hukum yaitu seorang pria wanita secara resmi. Peristiwa pernikahan atau perkawinan ini akan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, yaitu hukum perkawinan. Misalnya timbul hak dan kewajiban bagi suami istri. Perhatikan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan pasal 34 ayat 2 menetapkan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baik. Contoh lain, peristiwa transaksi jual beli barang. Pada peristiwa ini pun terdapat akibat yang diatur oleh hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Perhatikan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan pada dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 2. Perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perbuatan hukum bersegi satu. Ada suatu perbuatan hukum disebut bersegi satu apabila perbuatan hukum itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh satu pihak. 2. Perbuatan hukum bersegi dua. Adalah perbuatan hukum bersegi dua adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak, yang artinya dalam perbuatan hukum ini terdapat hubungan timbal balik. 3. Akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terdapat hukum, ataupun akibat-akibat yang lain yang hanya disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap dengan akibat hukum. 4. Hak dan kewajiban. 1. Hak. Hak dan kewajiban termasuk dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat, di mana situ ada hak yang dapat diperoleh, di situ pula ada kewajiban yang harus dijalankan. Hak biasanya dibagi dalam dua golongan besar, yaitu A. Hak mutlak dan hak relatif. 2. Kewajiban. Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. Contoh kewajiban bagi setiap warga negara untuk membayar pajak kepada negaranya. Kewajiban bisa timbul atas beberapa sebab. A. Diperolehnya suatu hak dengan syarat harus memenuhi kewajiban tertentu. B. Adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. C. Telah menikmati hak tertentu harus diimbangi dengan kewajiban tertentu. D. Kadaluarsa. Misalnya adanya kewajiban baru membayar denda atas pajak kendaraan bermotor bagi yang telat membayar pajak. Bab 12 Teori Hukum. B. Materi. B. Ari Siddharta menyatakan bahwa teori ilmu hukum secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dapat berperspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam bentuk keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam penjelasan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin
tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Teori hukum dipelajari sudah sejak zaman dulu. Para ahli hukum Yunani maupun Romawi telah membuat berbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada akar-akar filsafatnya. Satu, teori hukum zaman klasik. A. Teori filsuf Ionia. Sebagai generasi filsuf awal Yunani, mereka sangat lekat dengan kosmologi alamiah dan mitis. Teori hukum sejak filsuf Ionia hingga Epicurus diwarnai cakrawala religiusitas, baik yang bersumber pada mistis maupun yang bersumber pada religi. 2. Teori hukum abad pertengahan. A. Teori Santa Agustinus. Abad pertengahan merupakan suatu era di mana pemikiran serba ilahi. Era ilahi dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan dunia. Manusia dan alam dianggap berada di bawah kehendak Al-Khaliq. B. Santo Thomas Aquinas adalah seorang Romawi rohaniawan gereja Katolik yang lahir di Italia, belajar di Paris dan Kolin di bawah bimbingan Albertus Magnus. Di dalam membahas arti hukum, Thomas Aquinas mulai dengan membedakan antara hukum-hukum yang berasal dari wahyu dan hukum-hukum yang dijangkau oleh akal budi manusia sendiri. Hakikat Allah itu adalah pertama-tama budi ilahi yang mempunyai ide mengenai segala ciptaannya. 3. Teori hukum abad 19 dan selanjutnya. Selama abad 19, manusia semakin sadar akan kemampuannya untuk mengubah keadaan dalam segala bidang. Dalam abad ini pula muncul gerakan positivisme dalam ilmu hukum. Seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut. 1. Hukum adalah perintah. 2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. 3. Keputusan-keputusan dapat didedikusikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu. 4. Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan diperintahkan oleh penilaian rasional. 5. Hukum sebagai diundangkan ditetapkan. Positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan. 4. Teori positivisme dan utilitarisme. Pemikiran positivisme hukum yang terkemukakan adalah John Austin, yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Hakikat hukum sendiri menurut Austin terletak pada unsur perintah. 5. Teori hukum murni. Teori hukum murni juga tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika. Dasar-dasar pokok teori Hans Kelsen adalah sebagai berikut. 1. Tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan. 2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak atau keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. 3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. 4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. 5. Satu teori tentang hukum adalah norma, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. 6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.